Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lampung rame, Rampung bergejolak. Cuma sedikit sih tetap ya. Ini gara-gara si Wawan, ketua RT ya. 2 hari ke belakang yang mengatasnamakan umat Islam Lampung demonstrasi ke jalanan menuntut agar si Wawan dibebaskan. Ngancem-ngancem Kapolda Lampung, copot Kapoldanya. Ternyata umat Islam HTI jelas. Yang dia bawa itu bendera HTI. Ternyata di Lampung masih tumbuh subur ya mereka ya. Di Lampung mereka ternyata masih tumbuh subur. Kembang biak. Benderanya masih banyak dia bawa tuh. Itu bendera HTI. Kalau tegas pemerintah membubarkan HTI, mestinya dengan bendera-benderanya. Kalau ada orang yang membawa bendera itu larang, nggak boleh. Mengancam lagi untuk Kapolda Lampung dicopot. Ngapain? Jangan didengarkan tuh. Orang-orang HTI jelas tuh. Itu orang HTI jelas. Yang dia bawa bendera HTI. Umat Islamnya umat Islam HTI. Ternyata yang membela si Wawan. Cok ngancem-ngancem lagi. Kita cek nih. Orasi-orasi dia. Mereka. Takbir! Takbir! Jadi jangan. Karena seseorang memiliki kekuasaan yang harusnya menciptakan suasana kondusif di bumi Lampung, justru menciptakan suasana seperti ini. Jangan jadikan bumi Lampung menjadi bumi Ambon yang kedua. Kalau memang Wawan tidak mau ditangguhkan, Wawan tidak bisa dikeluarkan, tangkap juga itu orang yang membuat rusuh. Tangkap juga itu yang mengaku bahwa di sana mereka memiliki tempat beribadat. Tangkap juga. Sampaikan dengan Menko Polhukam, sampaikan dengan Kapolri. Jika tidak dikeluarkan maka copot Kapolda. Kami mohon kepada Kapolri, copot Kapolda, copot Eskimo, oke? Tidak akan melakukan ibadah keagamaan sebelum ada surat izin yang resmi. Oke? Itu yang pertama. Kemudian di tahun 2022 terjadi lagi. Ada lagi kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak gereja maupun pihak masyarakat dan Bapak RT. Jadi pihak jamaat ini melanggar lagi. Dan terjadi lagi di tahun 2023 ini. Seorang RT Bapak Wawan Kurniawan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai RT terkait dengan SKB 2 Menteri. Nah, karena sering terjadi pelanggaran lagi, maka diingatkan. Dan pun yang kemarin sebenarnya sudah selesai, sudah didamaikan oleh Bapak Kapolres. Di dalam surat perdamaian itu bahwa antara pihak jamaat dan pihak Wawan Kurniawan dan masyarakat sama-sama berjanji tidak akan saling menuntut, baik itu perdata maupun pidana. Besoknya Pak Wawan Kurniawan ditangkap. Telah terjadi perdamaian saudara-saudara sekalian dengan dihadiri Bapak Pendeta Naik Siregar. Kenapa di kemudian hari menjelang bulan suci Ramadan RT kami ditangkap, saudara Bapak Kapolda? Kami datang ke sini minta keadilan. Kalau saudara Wawan tidak dibebaskan, kami bersama elemen ini dan masyarakat kampung kami siap berjuang untuk membebaskan Wawan. Allahu Akbar. Yang kita tuntut sebenarnya apa sih poinnya Pak Polda yang kita sampaikan tadi? Penangguhan penahanan atau bebas murni Wawan dan atau tangkap juga perusuh awalnya. Wawan ini menjalankan tugas selaku RT. Bahwa Linmas ada orang yang sudah berjanji bohong. Skripum dicopot itu bisa jelas Pak? Berapa? Itu aspirasi namanya. Skripum ini membuat persoalan baru. Para perusuh. Sekali lagi, kalau negara mau tegas sekalian, bukan hanya membubarkan organisasinya, tetapi simbol-simbolnya juga harus dilarang. Karena simbol-simbol itu selalu mereka pakai sampai sekarang ternyata. Untuk menuntut pembebasan si Wawan pakai simbol HTI itu. Organisasi yang sudah dilarang di Republik ini menuntut untuk si Wawan dibebaskan
Dan kalau tidak, Kapoldanya copot. Nggak tahu diri, nggak tahu malu tuh orang-orang HTI itu. Anda tuh sekalian yang mesti diwaspadai. Masih pede mengibarkan bendera HTI. Udah jelas itu HTI lah. Orang-orang HTI jelas di balik si Wawan. Pembelaan pembebasan si Wawan itu orang-orang HTI jelas. Udah jelas. Dan itu bukan bendera tauhid ya. Berulang-ulang saya katakan, jangan sampai umat Islam tertipu. Ini kita membawa bendera tauhid, bukan bendera HTI. Itu bendera HTI. Catat tuh baik-baik ya. Itu bendera HTI. Nggak ada tauhid punya bendera. Yang punya bendera itu organisasi. Negara punya bendera. Tauhid nggak ada benderanya. Semua milik semua umat Islam tuh. Satu kali lagi, orang-orang yang kayak gitu yang masih menggunakan bendera HTI, simbol-simbol HTI untuk unjuk rasa apalagi, harusnya ditertibkan. Kalau tidak orangnya, benderanya ditertibkan. Lebih baik dengan orang-orangnya tuh. Berarti kan mereka masih menggunakan simbol organisasi terlarang untuk melakukan gerakan. Apakah boleh dibiarkan? Kan nggak boleh mestinya. Persoalannya kata si orasi itu intinya urusan izin kan. Ya intinya si Wawan di belakangnya orang-orang HTI. Orang-orang HTI nggak mau. Di pinggir rumahnya ada gereja. Nggak memahami fakta keberagaman di Republik ini. Udah poinnya itu. Si Wawan itu membubarkan bukan hanya karena dia ketua RT saja saya kira. Tapi ada landasan ideologis di belakang kepala dia, di balik tempurung otak dia, sehingga dia berani untuk kemudian melakukan gerakan datang seenaknya ke gereja, membubarkan. Itu. Nah, kalau dia sebagai ketua RT yang baik, mestinya ditanya dengan baik dan benar. Kalaupun susah mendapatkan izin, dibantu izinnya, bukan malah seperti itu. Kalau diingatkan, Anda mestinya membantu, bukan hanya mengingatkan. Kalau ketua RT, klaim-klaimnya kan sudah diingatkan beberapa kali. Ini tempat buka, Bapak belum mendapatkan izin. Please-lah kita sebagai orang Islam, ya, sebagai orang Islam, pahami fakta bahwa rumah kita juga sering dijadikan ibadah. Itu fakta. Apakah semua orang Islam sholatnya di masjid? Enggak. Banyak juga yang di rumah. Satu kali lagi saya katakan, secara fakta, bukan lagi asumsi, bukan lagi teori. Apakah semua umat Islam sholatnya di masjid? Yakin? Enggak. Banyak yang di rumah, itu rumah dijadikan tempat ibadah. Ayolah, yang kayak gini-gini tuh mestinya kita dewasa loh. Orang lain mendirikan tempat ibadah, kenapa sih Anda repot? Kalaupun tidak mendapatkan izin dari pemerintah, ngapain repot-repot dibubarkan, ngapain? Menurut otak saya nih ya, ngapain? Intinya Anda terganggu, Anda tidak memahami fakta keberagaman orang Indonesia, fakta kebinekaan orang Indonesia. Intinya itu, ya. Di balik kepala si Wawan melihat perbedaan itu nggak bisa. Intinya itu. Karena udah jelas-jelas nggak fair. Dan luar biasa. Terbuka kan, yang membela si Wawan siapa? Tetap aja manusia-manusia takbir. Belum apa-apa udah takbir. Yang dibawa bendera HTI, menuntut Kapolda dicopot. Bebaskan si Wawan. Kapolda copot. Siapa yang menuntut itu? Orang-orang HTI. Siapa orang-orang HTI? Organisasi yang udah dibubarkan. Gila. Lucu emang. Jangan didengarkan. Dan saya kira nggak mungkin didengarkan. Orang-orang nggak jelas. Organisasi sudah dibubarkan, teriak-teriak masih pede kibarkan bendera itu. Kalau saya jadi Kapolresnya di sana atau Kapoldanya, udah saya bubarkan tuh yang aksi demonstrasi itu. Ambil semua atribut HTI-nya tuh. Jelas-jelas terlarang kok. Ini malah dikawal oleh polisi. Aneh. Ini polisi juga harus diberikan pemahaman saya kira. Agar simbol-simbol organisasi terlarang jangan sampai dikibarkan di jalanan raya apalagi dipakai alat untuk demonstrasi. Nggak boleh, itu mestinya ditertibkan tuh bendera-bendera itu. Sudah terlarang, masih dibiarkan. Aneh polisi itu. Harus diberikan pemahaman saya kira ini polisinya juga.
Kalau ada orang, sekelompok orang yang memakai simbol HTI untuk demonstrasi, itu copot tuh, ambil tuh simbol-simbol organisasi terlarangnya. Ya, nggak boleh dia demonstrasi memakai simbol organisasi terlarang. Anda nggak bisa ngelak, ini bukan bendera HTI, ini bendera HTI apa tauhid. Udah cok lah, itu bendera HTI udah jelas. Itu bendera HTI, organisasi sudah dibubarkan, terlarang di Republik ini. Tegas tuh harusnya aparat. Menurut saya, sepakat gak kira-kira? Kalian sepakat gak? Kalau misal aparat tegas, kalau ada orang, sekelompok orang menggunakan simbol-simbol HTI untuk apapun itu, acara apapun itu, apalagi aksi demonstrasi, mestinya ditertibkan. Minimal kalau tidak mentertibkan orangnya, tertibkan simbol-simbol organisasi terlarangnya. Biar orang kemudian gak mengingat lagi. Biar kita kemudian gak teriak lagi. Silakan Anda kemudian tuntut pembebasan si Wawan atas nama umat Islam. Lampung tanpa membawa embel-embel atribut organisasi terlarang. Kalau Anda membawa atribut organisasi terlarang, jelas ini kurang ajar namanya. Tapi ya semakin tahu ketangnya di belakang si Wawan siapa, ya. Satu kali lagi, dia membubarkan, dia mendatangi gereja Kemah Daud itu bukan hanya karena dia ketua RT saja, tetapi ada landasan ideologis di belakang kepala si Wawan yang menggerakkan dia. Itu poinnya. Dan itu mesti dibereskan cara berpikir si Wawan tuh. Tertibkan itu mestinya. Terlarang kan? Terlarang kan? Tertibkan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.